Bersyukur beruntunglah jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah, yang hari ini masih bisa bersama-sama melaksanakan hari raya Idul Adha bersama ayah dan ibu kalian. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, jika engkau ingin mendapatkan ridha dengan ringan dari Allah Subhanahu wa taala, maka buatlah ayah dan ibumu ridha dalam hidupmu. Anakku, pikirkan terlebih dahulu, renungkan mirolo. Maka Ismail alaihissalatu wassalam berkata, qala ya abati fal, hai ayah handaku, wahai ayahku, kerjakan kalau itu memang perintah baturi karena Allah Ta'ala. Subhanallah, Allahu Akbar. Satajiduni insyaallah minas sabirin. Ayah handaku, ayahku, engkau akan mendapati saya anakmu sabar untuk menerima ini semua. Apa pesan dari ayat ini ya maat hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah? Inilah bentuk kesalehan seorang anak. Jangankan disuruh melaksanakan salat, jangankan disuruh membaca Al-Quran, jangankan disuruh melakukan kebaikan-kebaikan biasa, bahkan nyawa pun menjadi taruhan. Ismail tetap patuh kepada orang tuanya. Sementara perhatikan kita ini selama ini, saya dan kita pernah menjadi anak-anak dahulu, dan anak-anak yang saat ini perhatikan ketika orang tua menyuruh kita salat 5 waktu. Apakah kita berkata kepada orang tua, siap ayah kalau memang ini perintah dari Allah? Ketika ayah dan ibu menyuruh kita membaca Al-Quran, apakah kita langsung mengatakan, siap wahai ayah dan ibuku yang saya cintai, saya akan menjalankan perintahmu karena ini perintah Allah. Tapi loe kamu nena kajarian yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jangankan melakukan perintah yang sangat berat, memanggil saja nama-nama anak, kadang-kadang anak itu tidak memperdulikan kita. Biasa sedria anak pintalum minikio, bahkan berulang-ulang namanya dipanggil oleh ayah dan ibunya, tapi anak itu kadang-kadang tidak memperdulikan panggilan ayah dan ibunya. Netong kadang-kadang anak baliji, tetapi apa yang terjadi? Bali sambil jalan. Ini yang kamu temani berbicara adalah ayah dan ibumu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Kita semua pernah menjadi anak jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah. Tapi kadang-kadang mangangagor amata, mangangagor menggeta, singka muasa rana tanrit na pun tilalan talasata. Bersyukur beruntunglah jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah, yang hari ini masih bisa bersama-sama melaksanakan hari raya Idul Adha bersama ayah dan ibu kalian. Di mana Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berkata, jika engkau ingin mendapatkan ridha dengan ringan dari Allah Subhanahu wa taala, maka buatlah ayah dan ibumu ridha dalam hidupmu. Karena ridhanya orang tua akan mendatangkan ridhanya Allah. Tapi susahnya hati, jengkelnya hati ayah dan ibu akan mendatangkan kemurkaan Allah Subhanahu wa taala dalam hidup kita. Sampai dalam salah satu riwayat dikatakan, barang siapa yang berjumpa dengan ayah dan ibunya, lalu anak itu memeluk ayahandanya, mencium kepalanya, memeluk ibunya, lalu mencium kening ibunya, mangqabbala baina ainaihi ummihi kana sitra minan nar. Siapa yang mencium kening ibunya, maka perbuatan itu menghalangi anak itu masuk neraka. Begitu mudahnya anak terhindar dari asapnya neraka, hadirin, ketika ayah dan ibu masih hidup. Yang kedua riwayat dikatakan, an-nadratu bil ijlali wal mahabbati lil walidaini, memandang wajah kedua orang tua dengan penuh cinta dan kasih sayang, dengan penghormatan yang sangat tinggi kepada keduanya, maka Allah akan memberikan perbuatan itu pahala 1 kali haji, 1 kali umrah. Makanya biasa kita dengarkan dari guru-guru kita, biar tiap tahun berangkat haji, tiap bulan berangkat umrah, hatam Al-Quran setiap minggu,
salat jamaah tidak pernah alpa, zakat, infak, sedekah jalan, tetapi anak ini durhaka kepada ayah ibunya, maka Allah haramkan semua ibadah itu untuk diterima. Tidak sampai di situ, Allah akan mengharamkan mencium baunya surga yang bisa tercium 50 tahun dunia, apalagi masuk ke dalam surganya. Yang ketiga hadirin yang dimuliakan Allah, al-aqlu ala ma'idatihima, makan bersama kedua orang tua atau salah satunya ketika masih hidup dalam satu meja, maka akan diberikan pahala seperti memerdekakan satu budak Ismail. Makanya punna raka-raka idal lekah dan sebagainya, parisai hubungan tari tuata, khususnya pada saat-saat makan. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil ham. Hanya saja banyak anak-anak sekarang hadirin, ia panabatu naraka tuatuana pun namun ram menjadi mayat. Yang jauh semua akan datang, yang dekat semua akan datang memeluk orang tua, tapi kadang-kadang nanti setelah terbujur kaku tak berdaya karena sudah jadi mayat. Demi Allah Ta'ala nek menggunakan pun nama tim itu ya nampani bau. Ante mai tawatun natalla sana kadang-kadang nakio to natandek nasarah. Bahkan banyak anak saat ini hadir dengan tinro itu anak nampan minro di balakna. Yang di rumah kadang-kadang cuma di kamarnya, tidak mau keluar, dikunci dari dalam, diketuk-ketuk pintunya oleh ayah dan ibunya berulang kali, tetapi kutukan itu tidak penting. Nanti setelah orang tuanya makan, barulah mereka bangun makan. Besok lusa kita akan rasakan penyesalan itu hadirin. Kalau orang tua sudah terbujur kaku di ruangan tamu, dikelilingi oleh keluarga saat itu, tapi sudah jadi mayat, yang di Jakarta akan pulang memeluk. Bahkan yang di Malaysia pun akan datang memeluk. Demi Allah, tidak ada lagi artinya pelukan dan ciuman kita kepada ayah dan ibu. Tapi setelah ayah dan ibu jadi mayat, tidak sampai di situ. Puna lek ba ini rio toto ayah kiperhatikan. Lek ba dibungkus yang ngasih anak na batuk raka batuk bau. Kenapa itu kita lakukan? Nasabat nampak ini sadari bahwa di balik kain kapang itu adalah ayah dan ibu. Talanya menggunakan punalik bapini rokok totata nampani bau. Nasabat tania mebukul yang kibau. Tinggal kain hadirin yang dimuliakan Allah. Bahkan setelah orang tua dibawa ke kuburan, dikuburkan selesai, pengantar pulang semua hadirin. Semua pengantar pulang, tapi anak-anak tidak ada yang mau beranjat. Berat rasanya meninggalkan kuburan itu. Sampai tanah-tanah pun dirabah, dicium berulang kali. Batu nisan pun ikut dicium di kuburan orang tua. Sampai anak melakukan itu, nasabat sadar ki bahwa di balik tanah itu adalah ayah dan ibu. Mukom membaraki min ribalak na totuata. Saat itu kita menjadi orang yang kaya. Saat itu kita menjadi orang yang sukses. Mana si kantung-kantung doi kirangan tama ribalak na totoya, tapi tinggal foto-fotonya di dinding yang ada di rumahnya. Tidak akan membuat foto itu memandang kita sambil tersenyum. Talanya menggunakan hadirin pakalumanyangan pun nama hati itu toya, karena tidak akan membuat orang tua kita tersenyum kepada kita lagi. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd. Maka beruntung bersyukurlah jamaah hari raya Idul Adha yang dimuliakan Allah yang masih hidup orang tuanya hari ini. Ciumlah tangan ayah ibu kita. Ciumlah kepala ayah kita, ciumlah kening ibu kita, baru minta ridanya. Maka insya Allah perjalanan kita senantiasa diridai oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan mari kita senantiasa membahagiakan kedua orang tua kita sampai kita pun dipanggil menghadap oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, walillahil hamd.